Reuni yang membuka luka malam itu, Ardi mendapat undangan reuni dari teman-teman SMA-nya. Meski awalnya ragu, ia akhirnya memutuskan datang. Setelah beberapa bulan kehilangan pekerjaan dan beban rumah tangga yang makin berat, ia butuh udara segar. Di acara itu, ia bertemu dengan Jeffrey, teman satu kelas yang dulu cukup dekat. Mereka mengobrol panjang lebar, dan dalam obrolan itu, Ardi mulai membuka sedikit tentang hidupnya sekarang. Aku lagi susah, Jeff. Abis di PHK, sekarang tinggal sama orang tua, tapi istriku gak terlalu cocok sama mereka. Tiap hari cekcok. Ucap Ardi pelan, berusaha menyembunyikan luka di balik senyum yang dipaksakan. Jeffrey terlihat simpatik. Ia tak banyak bertanya, hanya mengangguk dan sesekali menepuk bahu Ardi. Tapi diam-diam, matanya menyimpan rasa penasaran, terutama saat Ardi menyebut nama istrinya Rani. Setelah reuni itu, Jeffrey menghubungi Ardi lebih sering. Ia menawarkan pekerjaan di showroom mobil miliknya. Bukan pekerjaan besar, tapi cukup untuk bertahan. Ardi sempat ragu, tapi akhirnya menerima. Ia pikir, ini bisa jadi jalan keluar dari semua tekanan. Tanpa tahu, langkah kecil itu akan membawa Rani pada petaka yang tak pernah ia bayangkan. Semenjak Ardi di PHK, Rani harus ikut pindah ke rumah mertuanya. Rumah kecil di sudut desa dengan aturan yang begitu ketat. Ibu mertua sering mengomentari cara Rani memasak, cara ia berpakaian, bahkan cara ia mendidik anak. Apapun yang ia lakukan selalu salah di mata Ibu Ardi. Kamu tuh istri gak becus, anakmu kurus, rumah berantakan, suami nganggur, masih juga kamu tidur siang. Hardik sang ibu mertua suatu sore. Rani hanya bisa diam, menggigit bibirnya dalam. Ia tak ingin memperkeruh suasana, tapi perlahan jiwanya mulai retak. Ia merasa sendirian, asing di rumah sendiri. Ardi mencoba menengahi, tapi ia sendiri sudah lelah menghadapi tekanan dari berbagai arah. Di tengah keputusasaan itulah, Ardi menyampaikan tawaran dari Jeffrey. Tinggal dan bekerja di showroom jauh dari desa dan mungkin jauh dari tekanan. Rani mengangguk setuju dengan harapan kehidupan mereka bisa membaik, tapi ia tak tahu bahwa ia akan berpindah dari satu neraka ke neraka lain. Sebuah tempat yang tampak menyelamatkan, tapi ternyata adalah perangkap. Hari pertama tinggal di showroom Jeffrey, Rani merasa lega. Udara kota terasa lebih lapang dibanding suasana rumah mertuanya. Di lantai atas showroom, ada kamar kecil yang cukup nyaman untuk mereka berdua. Ardi mulai bekerja sebagai staf admin dan penjaga malam, sementara Rani lebih sering sendiri di siang hari. Jeffrey sering datang, kadang membawakan makanan atau sekadar menyapa. Kalau butuh apa-apa, bilang aja. Di sini kalian keluarga, katanya dengan senyum ramah. Rani mengangguk sopan, meski hatinya sedikit tak nyaman. Tiap kali Jeffrey menatap terlalu lama. Lama-lama, Rani mulai merasa terlalu sendiri. Ardi sibuk bekerja hingga malam. Jeffrey sering datang siang hari, mengajak ngobrol, kadang memberi uang belanja. Ia tahu Rani lelah, dan ia datang membawa perhatian yang tak diberikan siapapun sebelumnya. Suatu siang, listrik padam. Rani sendirian. Tiba-tiba pintu diketuk. Jeffrey berdiri di sana, membawa jus dingin dan makanan ringan. Lagi panas ya di atas? Yuk ke bawah aja dulu. Di ruang kantor ada kipas, katanya. Rani ragu, tapi rasa tak enak hati membuatnya mengangguk. Itulah awalnya. Hanya ngobrol, hanya duduk berdua. Tapi sorot mata Jeffrey mulai berubah. Sikapnya makin berani.
Ia memuji Rani terlalu sering, menyentuh pundaknya dengan alasan bercanda. Dan Rani mulai merasa terjebak di antara kesepian, kesopanan, dan ketakutan yang belum bisa ia jelaskan. Saat malam tiba, Rani menangis diam-diam di kamar mandi. Ada sesuatu yang mulai berubah, bukan hanya di luar, tapi juga dalam dirinya. Sejak kejadian di ruang kantor itu, Jeffrey makin sering muncul. Alasan-alasannya makin ringan. Sekadar mengecek kamar, membawakan camilan, bahkan pernah mengantar Rani ke warung karena katanya takut kalau Rani jalan sendiri. Ardi, yang mulai sibuk dengan tugas showroom, tak pernah curiga. Ia malah bersyukur sahabat lamanya memperhatikan istrinya. Namun Rani mulai menyadari perubahan sorot mata Jeffrey. Itu bukan perhatian biasa. Tatapan Jeffrey bukan lagi sekadar ramah, tapi seperti menelanjangi dirinya perlahan, mengupas kelelahannya, dan menyusup masuk di antara celah hatinya yang rapuh. Rani pernah mencoba bicara pada Ardi. "Bang, aku kurang nyaman sering ditinggal." Tapi Ardi hanya menjawab singkat, "Sabar ya sayang, ini cuma sementara. Aku harus jaga kerjaan, biar bisa bangkit." Lagi-lagi Rani mengalah. Lagi-lagi dia diam. Sampai suatu hari, saat Rani sedang mencuci piring, Jeffrey datang dari belakang. Ia meletakkan tangannya di bahu Rani. Terlalu lama. "Jangan keras-keras hidup, Ran. Kamu perempuan kuat, tapi kamu juga pantas bahagia," bisiknya. Rani kaget, menepis lembut. "Maaf, Mas, saya harus kembali ke atas." Tatapan Jeffrey tak berubah. Ia hanya tersenyum, samar tapi tajam. Sejak malam kelam itu, Rani berubah. Ia menjadi lebih pendiam, lebih sering termenung di sudut kamar. Senyumnya palsu, tawanya hambar. Setiap kali Ardi memeluk atau mencoba merangkul, Rani menahan diri sekuat tenaga agar tidak gemetar. Ia menyimpan luka itu rapat-rapat, tak sanggup mengucapkannya. Ia tahu, jika ia bercerita, dua hati akan hancur sekaligus. Hatinya dan hati Ardi. Suami yang ia tahu sebenarnya tulus mencintainya, tapi terlalu sibuk memperbaiki hidup, sampai lupa bahwa istrinya sedang runtuh pelan-pelan. Jeffrey, ia seolah tak merasa bersalah. Ia tetap bersikap seperti biasa, ramah di depan Ardi, diam di depan Rani. Tapi tatapannya selalu penuh pesan yang membuat Rani semakin tak. "Kalau kamu cerita ke siapa-siapa, aku bisa balikkan keadaan. Siapa yang mau percaya kamu? Kamu tinggal di tempatku, makan dari hasilku, dan aku bisa bilang kamu yang mulai duluan," bisik Jeffrey saat suatu malam mereka berpapasan di dapur. Rani terpaku, nafasnya tercekat. Ia merasa benar-benar sendirian. Hidup yang awalnya hanya berat, kini jadi menyesakkan. Rumah itu bukan tempat aman, dan Ardi, satu-satunya tempat pulang, malah tak tahu bahwa istrinya sedang berdarah-darah dari dalam. Pagi itu, Rani memasak seperti biasa, tapi tangannya bergetar. Wajahnya pucat. Ia tak tidur semalaman karena mimpi buruk terus menghantui. Saat Ardi duduk di meja makan, Rani menyajikan nasi goreng. Lalu tiba-tiba pingsan begitu saja di lantai dapur. Panik. Ardi membopong istrinya ke klinik terdekat. Dokter bilang Rani kelelahan dan tertekan. "Istrimu stres berat, Pak. Dia butuh istirahat dan perhatian. Kalau terus begini, bisa gangguan kejiwaan," ucap sang dokter. Ardi menatap wajah pucat istrinya yang terbaring. Hatinya pun ikut runtuh. Sepulang dari klinik, Ardi memutuskan sesuatu. "Kita pindah aja ya, Ran. Aku bisa cari kerja lain. Kita cari tempat kecil. Tapi tenang, aku nggak mau kamu sakit." Rani menangis, bukan karena terharu,
tapi karena semuanya sudah terlambat. Luka itu terlalu dalam, dan ia belum sempat jujur bahwa tubuh dan jiwanya sudah ternoda. Malamnya, Rani memandangi Ardi yang tertidur di lantai showroom. Ia berbisik lirih. "Maaf bang, kalau kamu tahu nanti, semoga kamu masih bisa maafin aku." Pagi itu, Rani memasak seperti biasa, tapi tangannya bergetar, wajahnya pucat. Ia tak tidur semalaman karena mimpi buruk terus menghantui. Saat Ardi duduk di meja makan, Rani menyajikan nasi goreng, lalu tiba-tiba pingsan begitu saja di lantai dapur. Panik, Ardi membopong istrinya ke klinik terdekat. Dokter bilang Rani kelelahan dan tertekan. "Istrimu stres berat, Pak. Dia butuh istirahat dan perhatian. Kalau terus begini bisa gangguan kejiwaan," ucap sang dokter. Ardi menatap wajah pucat istrinya yang terbaring. Hatinya pun ikut runtuh. Sepulang dari klinik, Ardi memutuskan sesuatu. "Kita pindah aja ya, Ran. Aku bisa cari kerja lain. Kita cari tempat kecil, tapi tenang. Aku nggak mau kamu sakit." Rani menangis. Bukan karena terharu, tapi karena semuanya sudah terlambat. Luka itu terlalu dalam, dan ia belum sempat jujur bahwa tubuh dan jiwanya sudah ternoda. Malamnya, Rani memandangi Ardi yang tertidur di lantai showroom. Ia berbisik lirih, "Maaf, Bang. Kalau kamu tahu nanti, semoga kamu masih bisa maafin aku." Rani tak sanggup lagi menyimpan semuanya sendiri. Pagi itu, ia menulis surat. Tulisannya gemetar, tangis membasahi setiap kalimat. Ia tak kuat bicara langsung, maka ia memilih menyampaikan lewat lembaran kata yang menjadi saksi luka terdalam dalam hidupnya. "Maafkan aku, Bang. Aku bukan istri yang kuat seperti yang kamu banggakan. Aku gagal menjaga diriku sendiri. Aku disakiti oleh orang yang kamu percaya, Jeffrey. Aku takut. Aku bingung, tapi aku lebih takut kalau harus terus pura-pura." Surat itu ditaruhnya di atas bantal, tepat di sisi tempat tidur. Lalu Rani pergi keluar, melangkah entah kemana, tanpa arah yang jelas. Ia hanya ingin menjauh dari tempat yang mengingatkan pada luka, dan dari dunia yang terasa terlalu kejam. Ardi menemukan surat itu sore harinya, membacanya dengan gemetar. Matanya merah, tangisnya pecah. Ia merasa hancur, marah, dan bersalah, semua dalam satu waktu. Ia tak habis pikir, sahabat masa kecilnya tega melakukan itu, dan istrinya menyimpan luka sendirian selama ini. Malam itu, Ardi mencari Rani kemana-mana, tapi Rani tidak ditemukan. Beberapa hari berlalu, kabar dari warga datang seorang perempuan ditemukan pingsan di bawah jembatan kecil dekat sungai. Tubuhnya lemah dan kedinginan. Itu Rani. Ia selamat, tapi jiwanya belum pulih. Ardi kini tak meninggalkannya sedetik pun. Ia pindah dari showroom, memilih bekerja apa saja, asal bisa tinggal bersama Rani jauh dari bayangan kelam. Ia belajar jadi suami yang tak hanya bekerja, tapi juga hadir. Dan Rani perlahan sembuh, bukan karena waktu, tapi karena akhirnya ia merasa dicintai tanpa syarat. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, bagikan ke temanmu, dan subscribe channel Catatan Mama Caca. Karena di balik cerita yang sunyi, ada banyak perempuan yang hanya ingin dimengerti.